Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin as-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala sembari terus memohon kepada Allah akan rahmat dan karunia-Nya. Apalagi pada subuh yang berbahagia ini juga Allah memberikan karunia, salah satunya adalah mencurahkan hujan kepada kita. Di dalam ajaran Islam kita disuguhkan beberapa waktu yang sangat potensial untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan permintaan. Salah satu di antara waktu itu adalah ketika hujan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Maka doa-doa akan dengan cepat diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain misalnya waktu sahur sendiri, itu adalah waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu subuh adalah waktu yang jernih pikiran kita, spiritual kita betul-betul sedang berada pada kesucian batin. Tidak ada kesibukan duniawi yang membuat kita di pagi hari terganggu. Maka ketulusan dan kesucian batiniah ini itu membawa seseorang kepada kebeningan hati untuk menyampaikan seluruh permintaan dan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, berselawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, kejayaan, kesuksesan serta syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat kepada Rasulullah. Di samping pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, kelebihan selawat itu sampai dengan 40-an hanya dengan kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad, atau kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Khatimil Anbiya'i wal Mursalin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lafaz dalam berselawat itu banyak, boleh digunakan karena ada pengarahan di dalam Islam. Bagaimanapun tata cara kita berselawat pada Nabi, yaitu diberikan penjelasan oleh Rasulullah, baik itu di dalam salat maupun dilakukan ucapan-ucapan itu oleh para sahabat Rasulullah setelah beliau wafat, radhiyallahu anhum wa ardu anhum. Sidang jamaah rahimakumullah, berbeda halnya dengan beberapa hal terkait dengan pemahaman kita terhadap
ayat-ayat Al-Quran ada batasan-batasan tertentu, sebagaimana batasan-batasan tertentu itu pun itu hanya berlaku di dalam durasi waktu tertentu pula, tidak bersifat umum dan tidak kontinu untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan ini banyak kasus di dalam ajaran agama kita. Salah satunya jamaah rahimakumullah, misalnya dalam memahami Al-Quranil Karim, seorang yang memberikan penjelasan kepada orang-orang lain, pengajaran atau menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, maka dia diberikan rambu-rambu oleh agama ini, di mana rambu-rambu ini menjadi rule, menjadi aturan, menjadi metode yang dia tidak boleh terlepas dari metode-metode dalam memahami Al-Quranul Karim. Misalnya jamaah rahimakumullah, kita hendak menyampaikan pikiran-pikiran yang luas tentang Al-Quran misalnya. Tetapi boleh pikiran yang luas itu semacam perumpamaan-perumpamaan. Allah mengambil satu perumpamaan seperti misalnya perumpamaan seekor nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di sini ada perumpamaan tentang seekor nyamuk, ataupun yang lebih detail daripada nyamuk atau lebih kecil lagi. Dan Allah tidak malu untuk menyampaikan perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Lalu dari sana kita memahami banyak perumpamaan-perumpamaan yang luas di dalam agama ini. Ini diberikan jalan oleh Al-Quran, oleh agama kita, untuk memikirkan perumpamaan-perumpamaan yang lebih luas lagi dari yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi hanya semacam contoh diberikan, lalu contoh itu bisa dikembangkan dengan pemahaman intelektual seseorang berdasarkan latar belakang dari mana dia berangkat untuk menyampaikan perumpamaan contoh-contoh tersebut. Tetapi ada hal yang penjelasan Al-Quran tidak boleh dilarikan kepada hal-hal yang lain. Karena zaman sekarang jamaah subuh rahimakumullah dan juga pendengar di rumah, itu banyak orang hendak mencari ketenaran, mencari popularitas diri dengan memberikan dan mensuguhkan kepada masyarakat pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran yang melenceng, jauh melenceng. Maka ini tidak dibenarkan, karena ada penjelasan yang penjelasan itu memang dimaksudkan oleh Al-Quran ke arah itu. Lalu datang kita dan seorang yang menamakan diri mufassir atau memberikan penafsiran terhadap Al-Quran, dia ingin terkenal, maka dia sampaikanlah hal-hal yang baru yang menurutnya belum pernah disampaikan oleh orang lain, ataupun pernah disampaikan oleh orang lain, dia tidak menyebutkan bahwa pikiran itu dari orang lain. Ini orang mencari ketenaran dengan cara-cara yang tidak amanah, tidak amanah sama sekali. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran misalnya kalau kita melihat tentang al-bayan Al-Qurani, penjelasan Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu hai Muhammad, lita'jala bih,
karena engkau ingin tergesa-gesa supaya Al-Quran itu jangan terlupa, engkau dapat ketika dibaca oleh Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad langsung cepat-cepat ingin menguasai ayat yang disampaikan itu. Nah, di sini ada sebuah metode pengajaran. Dengarkan dulu guru yang menyampaikan, dan bahkan dalam hal lain bisa dikembangkan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang orang munafik menyampaikan satu berita, ini munafik ini. Jadi kalau orang terpercaya, dia tidak perlu dirisaukan lagi beritanya. Fatabayyanu, cross check, ya, cari pembenaran berita itu. Jadi diharapkan untuk ada sebuah pencarian terhadap pembuktian benar atau tidak berita yang disampaikan itu. Nah, ini ranah Al-Quran. Boleh dikembangkan seperti itu. Tetapi ketika Al-Quran menyebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya ya, kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu wahai Muhammad, dan kami pula yang akan membacakan Al-Quran padamu. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kami pula yang akan memberikan penjelasan kepada engkau tentang Al-Quran itu. Jadi bayan Al-Quran, ada penjelasan, ada penafsiran, ada pemberian keterangan oleh Al-Quran, ya, karena makna bayan itu adalah al-idah wal kashf, bisa juga bermakna tafsir, ya, bayan, at-tafsir wal bayan wal idah wal kashf, mengungkap apa yang dimaksud oleh Al-Quran dari balik kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini banyak metodenya yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada misalnya yang disebut dengan bayan takrir, ya, ada bayan tafsir, ada bayan darurah, dan bayan-bayan yang lainnya. Ada penjelasan Al-Quran yang hanya untuk membenarkan apa yang dimaksud sebelumnya. Ada yang menjelaskan sesuatu yang belum dipahami sebelumnya. Nah, ini ada 5 bentuk. Dan ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman para ulama yang terafiliasi di dalam pemikiran dan metode yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan para ulama yang mereka berada di bawah payung pemikiran daripada Imam Abu Hanifah rahimahumullah jami'an. Ini beda-beda dia. Nah, tetapi kalau kita lihat para ulama kemudian mengambil kesimpulan, paling kurang ada 5, ya, 5 bayan yang tidak mungkin kita sampaikan di dalam pertemuan yang singkat ini. Kita mengambil satu contoh saja, misalnya bayan takrir, seperti ayat yang terdapat di surah Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun.
ayat 38 surah Al-An'am. Dan tidak adalah satu binatang melata pun di muka bumi illa umamun amsalukum, mereka adalah juga seperti kalian, umat. Mereka juga beribadah kepada Allah, mereka ciptaan Allah. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Maksudnya semuanya sudah ada penjelasan. Baik Alkitab yang dimaksud Al-Quran maupun Alkitab itu yang dimaksud adalah Luh Mahfud, kitab besar, Ummul Kitab atau Imamum Mubin, ya, di mana para malaikat akan mendapat informasi dari Luh Mahfud tentang ketentuan segala sesuatu. Di banyak hadis juga sebelumnya ayat Al-Quran sudah menyebutkan tentang adanya satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala atau ciptaan Allah yang juga besar dan agung, yaitu Luh Al-Mahfud. Luh Al-Mahfud. Ada, jadi sudah disentuhkan di situ, tidak ada satu binatang yang melata, apapun binatang yang melata, dan tidak pula burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayap. Nah, di sini disebut dua sayap. Jadi yang maklum, yang diketahui oleh kita bahwa burung itu punya dua sayap. Oh, nanti kita mau protes, misalnya ada orang protes bulu-bulu sayap itu banyak, satu sayap itu memiliki banyak lembaran-lembaran yang berbeda, baik lembaran susunan atas, susunan bagian dalam, dan susunan yang terkecil, ada 3 atau 4 bahkan sampai 6 susunan. Itu lihat kepada ayat lain nanti, karena ini disebutkan paling kurang 2. Karena tidak mungkin seekor burung satu sayapnya dia tidak bisa terbang, karena memang Allah menciptakan demikian bentuk keseimbangan. Maka ada malaikat memiliki uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Nanti Allah sebutkan yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu punya sayap, 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, berarti 3 sebelah, 3 sebelah, ya. Ataupun 2 di sini, ada sayap di bagian atas lagi sehingga 3. Wallahu a'lam. Ada yang 4 sayapnya, dan Allah menambahkan dalam ciptaannya, pada penciptaannya sesuai dengan Allah inginkan. Jadi malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Nah, ini lihat kepada ayat lain kalau mau memberikan instruksi, jangan protes dulu ya. Nah, tentang burung itu bersayap 2, kenapa hanya 2 sayap misalnya. Kalau kita lihat capung itu ada 4 sayapnya, 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Ini saja sudah 4. Di Al-Quran menyebutkan 2 sayap. Ini adalah komponen terkecil yang disebutkan oleh Al-Quran. Ini ada Al-I'jaz, ya, ada sebuah konsep penyampaian yang penuh dengan keagungan, di mana manusia tak mampu untuk memberikan sebuah tantangan, terutama bagi mereka yang hendak menantang Al-Quran. Sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada surah Al-An'am ayat 38 tadi misalnya, ya. Tidak sesuatu pun kami alpakan di dalam Alkitab, baik Alkitab itu Luh Mahfud maupun Alkitab itu Al-Quran. Jadi kalau Luh Mahfud semuanya sudah ditentukan. Kalau maksudnya Alkitab adalah Al-Quran, semua pokok-pokok
yang seharusnya pokok-pokok itu menjadi pemikiran manusia yang harus ada dalam kehidupan, itu semua sudah ada di sana. Jadi inti, pokok, prinsip dalam Al-Quran sudah ada penjelasan. Kita hanya menyiramnya sehingga bisa menjadi tumbuh dan berkembang. Jadi kalau dicari semua dalam Al-Quran, semua kata harus ada. Misalnya bahasa Aceh pun harus ada. Ya mungkin ini kita tidak dapatkan karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Meskipun ada yang terasimilasi ke dalam bahasa Aceh. Misalnya ballajjum fi utuwi wa nufur, surah Al-Mulk. Ballajjum, nah, ini asimilasinya dari Arab ke Aceh. Laju deh, laju, nah, jadi langsung berlalu. Ballajjum fi utuwi wa nufur. Ada sebuah kemiripan atau arah atau rule, garis yang sesuai antara kata laju dalam Al-Quran dengan jaju. Nah, jadi semacam ada cercaan, ada makna idiom, ada makna ungkapan. Sidang jamaah rahimakumullah, ma farratna fil kitab min syai', thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian semuanya akan dihimpun kepada Tuhan mereka suatu kelak nanti. Dihimpun pada hari kiamat atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan, dimatikan, dihapus dari kehidupan ini. Semua kembali. Dan pada akhirnya mereka akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Misalnya Al-Quran memberikan kepada kita metode bayan takrir tadi. Ya, ada sebuah ketegasan untuk menyatakan bahwa maksud daripada kata sebelumnya yang ini. Jadi tidak boleh lari ke tempat lain. Ada orang yang coba-coba sok pintar misalnya, atau ingin unjuk gigi, atau ingin adu kehebatan dalam berpikir karena dia berada dalam debat yang kusir dengan sesama profesinya, karena yang dicari adalah popularitas duniawi. Dia sampaikanlah misalnya, wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang yang melata pun di muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahaihi, tidak ada satu burung yang dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ini burung yang dimaksud adalah pesawat terbang. Tidak boleh. Dalam Al-Quran sudah ada pesawat terbang misalnya. Nah, ini terlalu jauh karena belum ke arah itu. Juga kemudian tidak boleh membawa kepada makna ungkapan lain. Ada orang kadang-kadang bahasa Arab secara khusus, kita tidak kaji di luar bahasa Arab dulu. Hadzal rajul yatiru bihimmatih, misalnya. Orang ini yatiru bihimmatih. Bagaimana makna yatiru bihimmatih dalam ungkapan Arab ini? Kita masukkan ke dalam bahasa Aceh supaya kita paham. Kita tanya sama teman kita, mana si Ahmad tadi, mana si Osman tadi, mana si Omar misalnya. Tadi ada di sini. Lalu dijawab, panelom jika ipo. Nah, ini sudah terbang, ini kan yatiru bi janahai. Sudah terbang, panelom jika ipo. Maksud kaipo di sini bahasa Aceh adalah sudah berlalu dan dia bersegera cepat-cepat, tergesa-gesa dia pergi dalam suatu urusan, atau dia memiliki sebuah keseriusan, sebuah obsesi yang tinggi untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, jika mengkarat ipo. Itu bahasa Aceh, Pak. Dari mana bahasa Aceh itu? Dari bahasa Arab juga. Asalnya katanya fulan yatiru bihimmatih. Itu ada ungkapan, si fulan bergerak cepat.
Asalnya kalau kita terjemah secara letterless, si fulan telah terbang dalam urusannya, untuk kepentingannya. Dia telah terbang untuk melaksanakan kepentingannya. Maksudnya apa? Bergerak cepat dan tergesa-gesa. Tapi dalam ayat tadi tidak boleh ke situ. Kenapa tidak boleh? Ada rambu. Rambunya mana? Pertama, Allah menyebutkan ta'irun. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin. Tidak ada satu binatang melata pun, dan tidak ada burung. Tidak boleh. Tidak ada orang yang bergerak cepat. Tidak bisa. Tidak ada yang dimaksud di sini adalah malaikat. Tidak bisa. Tapi yang dimaksud adalah Al-Quran menyebutkan tidak ada seekor burung pun. Nah, masalah inspirasinya diperluas, itu terserah. Penafsirannya adalah burung. Yatiru, yang terbang, bijanahaihi. Makanya Al-Quran menambahkan kata janahain, kedua sayapnya, untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'ir itu benar-benar burung. Dan memang tanpa disebut janah, sayap pun itu adalah burung maksudnya. Nah, maka seorang mufassir, ada rambu-rambu, namanya mura'at lima'hudil Qur'an wattiba'i tariqatihi fil bayan. Yajib mura'at lima'hudil Qur'an. Ada sebuah arahan Al-Quran, memang itu pahamnya, penegasannya, arahnya harus diikuti. Tidak boleh dicari yang lain. Nah, itu satu. Nah, ini banyak orang-orang nanti yang mencoba melarikan hal-hal seperti itu. Misalnya, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah SWT dilarang untuk mendekati pohon. Yang pohon itu kemudian disebut syajaratul khuldi oleh syaitan, tapi ayat menyebutkannya. Atau pohon tertentu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini kisah sudah paham kita. Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa dilarang mendekati pepohonan. Maksudnya dilarang untuk memakan pepohonan itu. Bukan berarti mendekati, tidak boleh berada di bawah-bawahnya itu, duduk untuk bernaung misalnya. Tapi memang tidak boleh makan. Penyebutannya wala taqraba. Ini memang pohon khuldi, yang hanya Allah mengetahui hakikat pohon itu. Tapi memang pohon yang ada di waktu itu. Tapi Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu. Nah, ada orang nanti mengatakan ini yang dimaksud adalah supaya jangan berhubungan badan, hubungan intim. Karena kalau berhubungan intim nanti akan menghasilkan cabang yang banyak, lahir keturunan. Seandainya tidak berhubungan, maka mereka tidak berketurunan sehingga tinggal dalam surga. Nah, ini salah kaprah, melenceng. Bukan itu maksudnya. Dan tidak boleh diarahkan ke sana. Karena memang pohon. Ah, begitu juga dengan ini. Ya. Jadi banyak para pemikir, para sivitas akademika yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang menurut dia sudah terlalu hebat untuk dikenang pemikirannya, maka dia pun melenceng jauh dari arahan Al-Quran. Ini tidak dibenarkan. Contoh lain, jamaah rahimakumullah, ini ada beberapa tempat, ada di surat Sad, ya, kemudian surat Isra atau Bani Israel. Kisah tentang sujudnya para malaikat. Nah,
kita potong saja ayatnya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud pemuliaan, bukan sujud ibadah, kata ahli tafsir. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di surat Sad, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dalam ayat lain cukup fasajadal malaika. Ya, fasajadu. Siapa fasajadu? Humul malaika. Ini malaikat bisa dipakai untuk satu dan untuk ramai. Sebenarnya bentuk kalimatnya jamak. Kalimat jamak dan menyebutkan tentang jenis. Jadi memang malaikat semuanya tunduk. Jadi kenapa Al-Quran menambahkan lagi kulluhum ajma'un? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nanti lari sendiri itu, tidak apa-apa. Memang menarik melihat seperti itu, tapi lebih menarik Al-Quran. Mari perhatikan ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan para dulu, tapi al-malaika. Fasajadal malaikatu. Malaikat kita sudah paham. Ketika disebut malaikat, itu bisa untuk satu, bisa untuk rame-rame. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sebahagian, bukan hanya jenis malaikat tertentu atau kelompok tertentu, sehingga ada orang mengatakan tidak semua malaikat yang Allah ciptakan itu sujud pemuliaan kepada Adam, tapi hanya malaikat yang ada waktu itu di surga di mana Adam tinggal. Tidak, semua malaikat. Semua malaikat. Kenapa? Karena ada kalimat kulluhum ajma'un. Jadi terkait dengan hal ini, ayat bijanahaihi di surah Al-An'am 32 maupun ayat ini di surat Sad maupun surat Isra ini, dan maklum ceritanya, itu kalimat kulluhum ajma'un menjadi bayan takrir terhadap kalimat sebelumnya, sehingga orang tak boleh melarikan ke tempat lain. Kalau yang sana burung, memang maksudnya burung yang terbang ini, burung binatang ini. Kalau yang di sini adalah semua malaikat. Jadi bukan misalnya hanya malaikat yang terikat dengan bantuan anak Adam saja. Misalnya perlu membantu tentang mengantar rahmat, itu saja. Ada malaikat di sana khusus muqarrabin, kerjanya mengabdi dan memuji Allah saja. Ini tidak ada suruh sujud kepada Adam. Ini keliru pendapat seperti ini. Jadi ada rambu-rambu di dalam memahami Al-Quran. Rambu-rambu inilah yang harus dikuasai oleh seseorang yang mencoba memberikan penjelasan tentang Alkitab Al-Azim wal Quranil Mubin kepada umatnya, kepada jamaahnya, kepada peserta didiknya. Karena memang itu adalah kemuliaan, sehingga berada di dalam kemuliaan ini jangan sampai dengan ulah sebab tangan kita tercampak dari kemuliaan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah rambu di dalam memahami Al-Quran, rambu di dalam kehidupan, dan rambu di dalam banyak aturan-aturan yang lain. Kita harus ikuti arahan-arahan itu agar sentosa adanya.
terakhir tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memberikan kepada kita hidayah, taufik, arahan, bimbingan dan menjawab semua harapan dan doa kita, sehingga mampu memahami pesan-pesannya dalam kehidupan ini. Fungsi daripada kalimat-kalimat seperti tadi itu adalah sebagai penegasan, sebagai taukid, bahwa tidak boleh diarahkan ke arah yang lainnya, tapi sudah ada ma'hud Al-Quran fi bayani ma'ani, sudah ada sebuah kombinasi, sebuah rule, sebuah batasan Al-Quran yang sudah dipahami oleh masyarakat, di mana Al-Quran itu turunkan, bahwa itu maksudnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.